الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن المرأة ملكت الدنيا بحذافيرها jika seorang wanita memiliki dunia keseluruhannya, artinya secara sempurna dia memiliki dunia. Hadafir ay bitamamiha, semuanya. Wa anfaqatil jami' dan dia menginfakkan seluruh harta yang dipunya ala zaujiha kepada si suami. Thumma mannat alaihi ba'da hinin illa ahbatallahi amalaha wa hasyaraha ma'a garun. Alhamdulillah. Kemudian dia dianugerahi bermacam-macam nikmat setelahnya. Kemudian dia diberikan nikmat yang banyak sama Allah, dia berubah dirinya. Maka Allah habiskan dia punya amalan dan Allah akan bangkitkan dia bersama Qarun. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dia mengungkit-ungkit apa yang diberikan kepada si suami setelah beberapa waktu. Kecuali Allah lebur, Allah habiskan. Ahbatallah amalaha wa hasyaraha ma'a Qarun. Dan Allah kumpulkan tu wanita bersama Qarun. Berarti kalau dikumpulkan sama Qarun ini siapa? Raja yang bakhil, yang pelit. Jadi ngungkit-ngungkit itu adalah satu sifat yang tidak bagus. Kalau udah ngasih tutup, jangan diungkit-ungkit, lupain itu pemberian. Ya. Orang kalau ngasih tapi masih diungkit-ungkit, apa itu namanya? Kagak ikhlas. Ya. Ujung-ujungnya merasa bangga diri. Laki gua mah bagaimana gua? Dia gua kasih duit. Mau kayak begitu diatur. Jangan sampai. Makanya kenapa wanita tadi itu disuruhnya di rumah, afdolnya di rumah. Mungkin kalau di zaman ini ya dagang dah online kali begitu di rumah. Kalau kerja banyak yang terjadi yang nggak bagus pasti. Entah digodain lah sama cowok lain. Apalagi merantau. Udah punya suami, udah punya anak, dia merantau. Itu suami kalau lagi kepengen bagaimana? Coba, nah itu perempuan bagaimana di sana? Apa dia tinggal ame teman perempuan atau dia suka ketemu sama lelaki? Kita nggak bisa tahu. Si suami taunya di rumah terima duit, ngurusin anak. Jadi kebalik ini, yang mestinya jadi tanggung jawab suami malah terbalik. Nauzubillah. Hati-hati udah gitu, Mas, kamu udah aku kasih tiap bulan 5 juta, masih kamu kamu nggak terima, kamu masih ngedumel begini segala macam. Mungkin padahal dulunya si suami yang kerja. Nungkit, siap-siap amalannya bakal habis dan dia bakal dikumpulin sama Qarun. Orang dulu kalau melihat orang pelit tuh, Qarun. Iya. Panggil bahasa langsung dasar Qarun. Sampai ke bawah sampai di zaman kita. Kenapa? Pelitnya na'udzubillah Qarun. Kalau di atas bakhil ada namanya afrit di atas bakhil, dosanya nggak dikasih. Di atas daripada bakhil. Alhamdulillah, jangan sampai al-bakhil ba'idu minallah, gharibu minan nar. Al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, gharibu minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat sama api neraka. Naudzubillah. Bakhil dalam arti apa? Kalau secara zahiriyah kagak ada yang mau ngebantu.
niatan ngebantu aja kagak ada rasa iba kepada sesama muslim, bakhil. Segala rasa kasih sayang kagak mau dikasihin kepada sesama muslim. Naudzubillah, jangan sampai tuh. Bahaya, karena orang bakhil ini udah gak bakal senang hidupnya. Takut aja mau meninggal, mana harta gua, kuncinya saya lupa naruh itu di lemari. Sampai kayak begitu. Kalau kita nonton Nabi Muhammad ninggalin apa? Meninggal 2 bulan sebelum meninggalnya kagak ada di dapurnya tadi itu ngebul masak, nggak ada. 2 bulan kagak ada, rumahnya bertembok gitu, nggak ada. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang bakhil, apalagi ngungkit. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an salatiha wa an ba'liha. Pertama kali yang ditanyakan kepada si wanita pada hari kiamat nanti an salatiha, daripada salatnya. Yang kedua daripada hak suaminya, benar-benar dilaksanakan atau tidak. Ada, jadinya tanggung jawabnya tadi itu ada. Yang pertama sholat, benar gak sholatnya? Ini si perempuan kalau meninggal belum kawin, berarti tanggung jawab siapa? Orang tua ngajarin benar gak anak perempuannya? Karena yang paling tanggung jawab besar itu bagi orang tua anak perempuan sebelum kawin, menjaganya, ngedidiknya, benar-benar jadi perempuan yang memang dia tadi itu menjalankan apa yang diperintahkan dalam syariat, nutup auratnya. Coba tahu-tahu habis kawin pakai celana pendek tuh perempuan, keluar pakai tank top doang, siapa yang jawab? Ayo, lagi kalau mau cari bini yang benar, jangan cari cakep bisa dipoles. Kalau dia begini gimana? Yang ditanyain sholatnya, tanyain sholatnya benar gak? Nggak benar. Punya suami pas meninggal, punya, mana suaminya? Panggil suaminya, tanyain tuh suami, jadi bertanggung jawab. Saya nggak diajarin ya Allah sama suami saya caranya sholat. Saya nggak anu dan nggak segala macamnya. Kagak diingetin sholat, kagak didisiplinkan semuanya, nutup aurat kagak, warung kagak pakai kerudung, rambut udah begitu acak-acakan, cara sholat. Yang kedua daripada yang ditanyakan suaminya, bener gak sama suaminya? Banyakan ngatur gak sama suami? Kagak nyetrum tapi kagak Banyakan ngatur gak sama suami? Ayo, hati-hati. Jadi suami harus bijak, bukan galak. Kalau galak bukan suami namanya. Kayak apa ya kalau galak? Galak yang memiliki budak mau digalakin gak apa-apa. Sedangkan wanita itu bukan budak. Tegas. Untuk apa? Selamat dia sama anak kita, bini kita sama anak kita selamat, buat dia selamat. Kalau enggak, ya siap-siap. Mau galak ya, kan udah ada kisah-kisah orang gimana sama suaminya. Sama suami dulu di zaman Sayyidina Umar main. Kita udah tahu tuh kisahnya. Ajudan Sayyidina Umar lihat Sayyidina Umar main, sampai anaknya naik ke atas zadanya ketawa-ketawa, ngakak. Girang tuh anak. Ya Amirul Mukminin, engkau apa sebegitunya sama anak? Padahal di luaran nggak ada yang berani sama kau. Emang ente bagaimana sama keluarga ente? Kalau saya pulang, anak saya lagi ketawa, istri saya lagi ketawa, pada diem, takut. Ini berarti kayak apa ini? Ini salah. Nggak boleh seperti itu. Tegas, wibawa di hadapan anak dan istri harus. Cuman ada waktunya bercanda, ngobrol. Bukan tegas terus tegas, enggak seperti itu. Terus menerus tegas, sumpah ke anak. Mau curhat ntar bingung, dia akhirnya curhat sama orang yang salah keluar. Mestinya dipisah ngobrol sama ayahnya, di ngobrol sama bapaknya, dipisah tuh tanya, Pak gimana Pak, begini. Oh begini nak, begini diarahin. Kagak, gimana? Tanggung jawab. Dan seorang istri juga harus memperhatikan kesehariannya ketika melayani si suami. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh nolak ketika diajak oleh suami. Dalam keadaan apapun, menolak ajakan ketika diajak berhubungan nggak boleh. Itu ditahu sama-sama. Kalau bisa dengan cara
yang pakai adab. Diajak sama si suami, nggak boleh menolak, apalagi lagi pas masa-masa suci. Kalau masa-masa haid diajakin gimana? Tolak. Bukan berarti terus haid diajak sama suami, hayu, waduh hayu juga. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau mau pakai cara yang lain nggak apa-apa. Banyak jalan menuju Roma. Yang udah kawin yang paham ini. Farid belum, Farid tahu-tahu Farid. Juga bajunya suami perhatiin serikanya, jangan sampai ada yang lecek. Jangan sampai ada bajunya, celananya, kainnya, pecinya, makannya, airnya, mesti diperhatiin. Nanti yang ditanyakan itu nanti bagi seorang istri tanggung jawab. Istilahnya itu menteri dalam negeri itu istri. Yang bagian keluar siapa? Suami, bukan istri. Di zaman sekarang kebalik. Akhirnya istri ada yang main serong. Di daerah Jawa Tengah kemarin saya dengar hampir satu pabrik pegawainya perempuan semua. Semuanya perempuan. Dan itu banyakkan perantau. Dan perantau itu mereka berbuat yang ambil laki lain, main serong. Suaminya nggak tahu sama anak-anaknya di sana. Alhamdulillah. Habis gampang sekarang yang terima perempuan. Emang juga yang diterima kebanyakan kerja perempuan, nafsuin dandanannya. Pakaian kagak gena. Makanya ajarin jangan sampai pakai yang ketat. Pakai yang rada gombrong. Emang anjuran pakai yang rada gombrong biar nggak berbentuk, pahanya kagak berbentuk, dadanya kagak berbentuk. Biar apa? Nggak undang syahwat. Kalau undang syahwat, tegiran ditunjuk-tunjuk, marah nggak perempuan? Marah, padahal jangan undang. Nah lebih baik berarti apa? Kita ajarin keluarga kita jangan sampai seperti itu. Ketika ada keadaan itu jangan gampang jelalatan mata kita. Jangan kita ikutin orang yang ngomong, yang penting kagak kedip ngelihatnya. Nggak boleh, sama tetap itu. Artinya nggak kedip ini maksudnya kita ngelihat langsung buang muka, langsung buang mata. Bukan terus diemin, yang penting kan nggak boleh. Haram hukumnya ya. Haram. Berapa banyak ketika kita ngelihat satu keadaan maksiat, apa pengetahuan dari ilmu kita yang kita dapat hilang. Emang nggak sengaja rezeki, cuman kalau kita terusin hilang. Karena kita meremehkan, jadi merendahkan, menganggap enteng maksiat kita kepada Allah walaupun itu kecil. Jangan pernah anggap enteng kita maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ahsan bagi yang udah mampu, kan kata Nabi, bagi seorang pemuda yang udah mampu hendaknya menikah. Wa aghaddu lil basar, bikin mata tenang, hati tenang, semuanya tenang. Cuman kantong kadang gak tenang. Kali bingung kadang tenang deh, kantong kadang gak tenang. Makanya siap-siap. Yang penting yang paling utama mau kawin duit. Walaupun harus ada di zaman ini nih harus ada. Yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab. Duit banyak, orang kaya banyak yang kawin. Banyak gak? Orang kaya pasti nyari yang cakep. Bener gak? Nyari yang cakep, gue punya duit. Kalau udah nyari yang cakep, akhirnya nanti nih orang kaya merendahkan seorang istri. Kenapa? Gue ceraiin, gue ganti lagi. Banyak duit gue. Gampangin, auzubillah, hati-hati. Orang yang gampangin nanti bakal digampangin. Terlebih orang yang punya anak perempuan. Hati-hati. Jangan gampang main tangan sama istri. Jangan gampang ngatain sama istri. Kayak mulut nih, dasar bego lu. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Istri itu berarti bagian dari kita. Kita mengatain istri kayak begitu berarti kita samanya bego juga. Kita katain binatang, kita samanya kita itu binatang. Jangan, jaga nih mulut. Laki-laki dia dikasih akal lebihan. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, dalam Al-Qur'an kan udah dijelasin. Di atas segala-galanya daripada wanita. Lebih, Allah kasih lebih. Jadi harus punya lebih di dalam kesabaran. Ngatur nih mulut, enggak gampang-gampang ngomong yang enggak bagus. Karena kalau kita ngomong nggak bagus, kita katain lah, mau yang bagaimana, jadinya balik ke kita. Istilahnya nih wanita nih bagian dari kita, etnik kita. Kalau wanita nggak bagus berarti kitanya nggak bagus. Introspeksinya diri sendiri. Kok bini gua jarang sholat ya?
Oh gue jarang sholat, jangan kita omelin lu kan sholat dulu, introspeksi diri dulu, berarti saya jarang sholat nih, saya sering ninggalin, astagfirullah, saya gotok-gotokin sholatnya. Nanti lihat otomatis tuh istri bakal rajin sholatnya. Kenapa? Istri itu bagaikan beras, mau dijadiin nasi kuning tinggal kasih kunyit jadi kuning ya. Jadi bagaimana yang bawa, walaupun istri bisa bakal lihat, saya mah dari dulu begini, emang nggak bisa. Tetap seorang istri bagaimana si suami. Hasil jaga istri baik-baik, jangan sampai dia membangkang. Didik kalau kita memang sayang dengan pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kita keluar dari ajaran syariat yang diajarkan oleh Nabi, agar kita menjadi orang-orang yang selamat ila yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang perlu dibahas?